Semangat Brian. Ini ada semangat dari Elsha. Semangat Brian. Semangat Brian. Ahahaha. Pacarmu suruh lihat. Oh itu. Halo Deborah. Jumpa lagi nih. Hai, sambil jumpa. Sorry, aku sambil on off cam ya. Is Sorry. okay, is okay. Apa kamu aja ya MC-nya? Biar lucu nih couple. Oke, cek cek satu dua. Oke, jam 4 kita mulai. Mungkin aku kok belum join? Iya. Kemarin cowok ini. Dimarahin ya, guys. Kasih Mexitok.
Negara kita sedang menghadapi tantangan besar untuk mempersiapkan generasi yang siap menghadapi era digital. Pada tahun 2030, Indonesia akan membutuhkan lebih dari 9 juta talenta digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang semakin cepat dan terciptanya 20 hingga 50 juta pekerjaan baru yang muncul. Namun, ada masalah besar yang harus diatasi. Kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan universitas dan kebutuhan industri. Talenta muda tidak hanya butuh pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Maxi Academy hadir untuk menjawab masalah ini. Berdiri sejak tahun 2022, kami adalah perusahaan edutech yang berfokus pada artificial intelligence dengan tujuan mencetak 1 juta talenta digital dan 1.000 pengusaha digital serta sosial di tahun 2030. Dengan dukungan teknologi AI dan blockchain, kami percaya bisa memberikan solusi untuk mempersiapkan generasi masa depan yang siap menghadapi tantangan industri. Maxi hadir untuk menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan industri melalui program Link and Match, program pelatihan digital, dan penempatan magang. Kami menyiapkan peserta agar sesuai dengan permintaan pasar kerja. Peserta diberikan pembekalan upskilling, sekaligus pengalaman langsung di industri dengan dukungan berkelanjutan dan penyaluran magang. Dirancang khusus untuk mahasiswa yang memiliki minat dalam kewirausahaan, Maxi menyiapkan program pelatihan kewirausahaan yang membantu peserta menjadi social entrepreneur agar mendukung program Sustainable Development Goals. Untuk menunjang proses belajar, kami menggunakan sistem akademik berbasis teknologi atau LMS yang didukung oleh teknologi AI, sehingga fleksibel dan mudah diakses. Maxi membuktikan dedikasi melalui kemitraan yang kuat dengan beberapa mitra resmi pemerintah seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 200 universitas, dan 70 perusahaan mitra. Melalui beberapa pendekatan ini, Maxi memastikan alumni tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan praktis yang siap diterapkan di lapangan, sehingga menciptakan talenta yang siap bersaing di era digital. Salam magang maksimal. Oke, selamat sore semuanya, Maxian sekalian. Oke, kita pada sore ini kita akan memulai untuk Maxi Talks yang dimana untuk Maxi Talks kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat fenomenal ya, yaitu Kak Brian Lunto. Nah, mungkin bisa langsung di searching ya Kak Brian Lunto ini di LinkedIn
yang dimana bisa connect juga langsung di LinkedIn ya, karena untuk project yang sudah dijalani sama Kak Brian Noto ini lumayan banyak. Nah, untuk pada sore ini Maxi Talks kita akan membahas mengenai apa? Kira-kira ada yang masih ingat judulnya untuk Maxi Talks pada sore ini? Yes, sharing the journey of learning AI and psychology, yang dimana menggabungkan di antara kedua topik, yaitu AI dan psikologi. Yang dimana kalau misalkan AI dan psikologi, psikologi kalau misalkan secara kita mikirnya nggak bisa ya kalau misalkan kita digabungin. Nah ini gimana nih nantinya untuk konteks yang akan dibahas oleh Kak Brian Lunto untuk AI dan psikologi yang digabungkan. Nah sekarang kan apa-apa serba AI. Nah, kemarin sudah menjelaskan mengenai gimana caranya kita mendapatkan target untuk sales itu dengan AI. Nah, sekarang kita menjelaskan mengenai psikologi dan juga AI yang digabungkan secara satu. Nah, mungkin di sini saya izin memperkenalkan secara singkat ya mengenai Kak Brian. Kak Brian Noto ini adalah student experience staff dari Maxi Academy. Nah, mungkin langsung saja dari Kak Brian Noto, waktu dan tempat saya persilahkan. Alright, thank you Kak Alif. Oke, halo semuanya. Selamat sore, Maxians. Suara saya terdengar dengan baik. Apakah semuanya aman suaranya? Oke, Aman, eh, Kak. aman ya. Oke, jadi salam kenal semuanya. Sekali lagi perkenalkan nama saya Brian Lontoh. Seperti yang Kak Alif sampaikan tadi, saya sebagai student delivery staff nih di Maxi Academy, dan saya menyapa para Maxians semua di Maxi Talks sore hari ini. Thank you banget loh buat teman-teman Maxians yang bisa menyempatkan waktu untuk bisa hadir di Maxi Talk sore hari ini. Nah, eh, tidak kenal, tidak sayang. Oke, istilahnya itu pepatah yang sering banget kita dengar ya. Nah, tiga hal yang menggambarkan mengenai saya nih. Jadi untuk teman-teman Maxians gampang ingat, oh tadi siapa nih yang memberikan materi? Oh Kak Brian. Kak Brian itu siapa ya? Gitu, tadi student delivery staff, misalnya gitu. Terus tiga hal yang mengenai yang menggambarkan saya, yang pertama itu adalah noodles, atau saya suka banget makanan yang berbau mie. Oke, apapun yang bentuknya kayak mie itu aku suka banget. Yang kedua, aku suka nonton anime. Oh ini siapa Emang nih? aku Halo enggak? Lingga. Iya. Dan yang ketiga, aku suka kopi. Oke, aku suka kopi gitu. Penikmat kopi. Nah, jadi sebagaimana yang Kak Ali sampaikan ya tadi, ini saya izin share screen dulu. Nah, apakah share screen saya terlihat dengan baik dan aman? Sudah aman Kak Bre. Oke, thank you nih. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai yang namanya AI sama psikologi ya. Tadi kayak apa yang Kak Ali sampaikan. Nah, di Maxi Talk sore hari ini mungkin aku kasih judul adalah hacking ya, pola pikir gitu. Bagaimana ini akan jadi momen di mana saya ingin membagikan perjalanan saya ya dalam bagaimana saya mengupgrade diri dengan AI. Dan sebenarnya saya juga cukup tertarik dengan yang namanya dunia psikologi. Saya suka menggeluti dunia psikologi. Belum seorang expert, hopefully one day ya. Jadi sebab itu kenapa pada sore hari ini kita akan bahas mengenai AI dan juga psikologi. Sebelum itu, sebelum kita lanjut ya, saya ingin buka dengan satu pertanyaan ini. Dan aku butuh bantuan teman-teman untuk bisa memberikan respons ya. Siapa di sini yang dalam setahun terakhir pernah ngerasa yang namanya overwhelm, kewalahan? Kayak terlalu banyak informasi, terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak hal yang, bahkan terlalu banyak hal baru nih yang harus dipelajari. Bisa di raise hand nggak? Atau kasih emoji yang paling kalian favoritkan? Oke, aman. Oke, oke. Nah, sejujurnya saya juga pernah mengalami hal demikian. Beberapa waktu yang lalu saya berada di posisi yang menarik nih. Jadi saya berada di satu posisi yang dimana saya suka banget sama namanya dunia psikologi. Saya penasaran nih, gimana sih cara manusia berpikir, gitu kan? Bagaimana kita bisa termotivasi dan kenapa kita bisa stuck. Di sisi yang lain, aku juga melihat ada perkembangan teknologi yang cukup signifikan belakangan ini, yaitu namanya AI. Jujur ya, pertama banget, aku awalnya agak insecure. Kayak ngerasa khawatir, cemas gitu kan, kayak wah ini teknologinya cukup
kategori monster nih gitu kan, kayak cukup ekstrim nih, gila keren banget gitu kan. Nah, sempat muncul pertanyaan, apakah AI ini bakalan gantiin kita, kerjaan kita? Apakah AI ini bahkan akan buat kita semakin bodoh gitu kan? Jadi kita seringkali merasa terancam. Kita merasa kayaknya produktivitas kita itu ya begitu-begitu aja, dan kita bingung gimana sih caranya naik kelas. Itulah yang saya rasakan. Oke. Eh, Sejauh ini itu yang selalu saya pikirkan dan akhirnya memunculkan sebuah kegelisahan. Ada dua kegelisahan yang saya rasakan. Yang pertama ada kegelisahan secara profesional nih. Gimana sih kegelisahan secara profesional itu? Yang pertama, gimana caranya saya tetap relevan di dunia yang serba AI saat ini? Dan yang kedua, kegelisahan secara personal. Bagaimana saya bisa benar-benar berkembang sebagai manusia di era dunia yang serba AI saat ini. Gitu kan? Nah, saya pikir itu AI itu adalah sebuah dunia yang terpisah, dua dunia yang terpisah. Yang satunya tentang kode ya, kode-kodean ya, bukan kode ya, bukan kode-kodean maksudnya. Jadi kayak eh, ya kode, coding dan segala macamnya. Dan yang satunya psikologi bicara soal human growth dan juga something soft gitu ya. Sedangkan yang tadi sisi ekstrimnya mengenai AI itu ada teknologi, ada logic, ada coding, ada ya cukup hard lah sisinya gitu. Dan saya bertanya gitu kan, ini dunia dua dunia ini terpisah banget nih gitu kan. Ternyata turns out ya guys, saya itu salah besar. Nah, di hari ini teman-teman Maxians, saya tuh pengen cerita sebuah perjalanan di mana saya menemukan perjalanan bahwa kedua kegelisahan yang saya pikirkan tadi itu ternyata saya berada di persimpangan ya istilahnya di dua dunia itu gitu. Jadi saya nggak cuman jadi ini bukan cerita atau sebuah sharing pengalaman saya di bidang teknologi saja, tapi ini bagaimana pengalaman saya pribadi bisa menghack mindset saya untuk bisa develop diri sendiri jadi diri yang lebih baik lagi. Nah, dan untuk mempermudah kita semua nih teman-teman Maxians, aku merangkum perjalanan aku sendiri ini dan apa yang aku alamin ya dalam sebuah formula yang sederhana yaitu formula 321. Oke, formula 321. Oke, apa nih formula 321 kan? Ya, yang pertama ada dalam formula 321 ini saya akan menyampaikan ada 3 poin kunci ya. Ada 3 poin kunci, dua aplikasi praktis dan juga satu pertanyaan pembeda. Oke, jadi di formula ini kita akan mulai dengan tiga, yaitu tiga mindset baru yang bagaimana mengubah cara saya memandang AI saat ini. Oke, nah yang pertama itu mindset itu AI itu sebagai cermin, bukan alat jawab. Oke, AI itu sebagai cermin. Yang awalnya itu bagi saya pernah mengalami perjalanan di mana saya memperlakukan AI itu kayak Mbah Google versi canggih gitu kan. Saya tanya apa, dia jawab apa gitu kan. Misalnya saya tanya apa itu cara cara apa ya? Apa itu cara memasak gitu kan. Bagaimana cara memasak Indomie yang elegan gitu misalnya. Gimana cara mengupgrade diri saya gitu kan. Hasilnya ya cukup oke. Dia bisa sangat baik banget, bisa hemat waktu, tapi saya masih rasa ada yang kurang pada saat itu. Saya masih ngerasa ada yang kurang kena nih gitu kan. Nah, lalu saya coba hal yang berbeda. Saya mulai main-main belajar dengan AI lagi ya. Saya belajar menggeluti dunia AI. Di situ misalnya contoh salah satunya yang sering saya pakai adalah ChatGPT. ChatGPT entah Google Gemini gitu kan. Kita sangat-sangat sering pakai itu. Jadi ada pengalaman di mana saya itu pernah stuck mau bikin satu proyek. Saya prompting ke AI. Saya bilang, kasih saya ide, gitu kan. Hasilnya ya generik banget sih, nggak nggak personal gitu. Dan saat itu aku frustrasi gitu kayak, ini kok jawabannya kayak gini, gitu kan. Nah, di situ ternyata saya belajar dan saya mulai menyadari bahwa masalahnya itu bukan di AI ternyata. Masalahnya itu di saya. Saya itu pernah berada di situasi kalau teman-teman ya pernah ada berasa aku mengatakan bahwa AI ini kok kok kayak gini ya hasilnya gitu kan.
Nah, saya pernah tuh gitu dalam fase seperti itu. Masalahnya ternyata bukan di AI, tapi di sayanya. Saya merasa saya belajar di situ bahwa oh ternyata saya nggak tahu nih apa yang saya mau gitu. Dan saya singkat cerita saya belajar lagi dan kali ini dengan prompt yang sedikit berbeda. Dengan contoh misalnya kayak contoh nih, em, saya Brian, jadilah seperti Brian atau bisa juga teman-teman Maxians masukin jadilah seperti siapa misalnya. Brian itu seperti apa orangnya. Saya mau bikin presentasi untuk 30 orang anak muda dan saya mau membangun tujuannya untuk menginspirasi gaya bahasanya saya seperti ini dan saya punya tiga concern ini. Sekarang bantu saya brainstorm dengan 5 angle yang out of the box. Dan pada saat itu responnya benar-benar jauh berbeda teman-teman Make Sense. Saat itu responnya jadi lebih tajam, jadi lebih kayak aha gitu kan, kayak jadi di situ saya mendapatkan aha moment saya gitu. Jadi pas saya belajar ternyata AI generasi yang baru ini sebenarnya kalau kita lihat baik-baik bukan hanya sekedar mesin penjawab, tapi sebenarnya AI ini adalah cerminan dari pikiran kita. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Kita mungkin teman-teman Maxians yang sering menggeluti dunia AI dan juga udah belajar AI, udah belajar prompting segala macamnya, familiar dengan istilah garbage in, garbage out. Ya, apa yang kita masukin dangkal ya outputnya juga dangkal. Oke, jadi for example gitu kan, inputnya dangkal misalnya kenapa saya overthinking? Ya pasti jawabnya cukup generik gitu kan. Jadi beda kalau kita masukin inputnya yang cukup detail gitu. Saya yang seperti saya tunjukkan di gambar ini gitu. Jelaskan tentang overthinking dengan bahasa yang lembut, mudah dimengerti, seolah kamu berbicara dengan seseorang yang sulit tidur karena pikirannya terus bergerak ya, terus bergerak, berkecamuk gitu kan. Hindari istilah teknis dan tunjukkan bahwa overthinking itu bukanlah kelemahan, tapi cara untuk melindungi diri dan segala macamnya. Jadi kita benar-benar membangun bagaimana kita mengeluarkan pola pikir, mengutarakan pola pikir kita itu menjadi lebih rapi dalam prompting ini. Nah, jadi makanya di awal ini salah satu mindset yaitu kita harus lihat bahwa AI ini sebagai cerminan diri kita. Bahwa AI itu bukan membaca pikiran kita. AI itu akan mendorong kita, mengencourage kita untuk memahami pikiran kita sendiri terlebih dahulu. Dan that's why ini ada korelasinya dengan yang namanya dunia psikologi. Oke, karena di dunia psikologi kita bicara soal pola pikir kita, mental kita, gitu kan. Nah, that's why dalam hal ini kita bicara soal psikologi, kita masuk ke yang kedua, ya, dari uh, tiga poin yang tadi, ada poin kedua yaitu AI sebagai gym. Oke, ya itu sebagai gym, tempat kita nge-gym ya. Jadi kayak ya dulu saya juga pernah nge-gym, jadi saya masuk ke gym tujuannya untuk apa? Untuk melatih otot kan, untuk melatih otot-otot saya ini biar lebih kenceng, lebih lebih keras gitu kan biar mau melakukan angkat-angkat beban berat itu bisa lebih enteng karena otot terlatih gitu. Nah, sama halnya dengan AI dan juga psikologi atau pola pikirnya kita gitu. Jadi di psikologi itu ada satu konsep yang menjadi satu konsep favorit saya, yaitu yang namanya metakognisi. Teman-teman pernah mendengarkan metakognisi nggak sebelumnya? Kalau ada bisa mungkin kasih emoji anything lah. Kalau enggak bisa emoji yang lain. Misalnya emoji yes, no, or no. Itu nggak apa-apa juga. Oke. Metakognisi. Mungkin ini jadi alasan kenapa muncul ada yang namanya metaverse ya. Mungkin karena Mark Zuckerberg pengen ada namanya meta gitu kan. Metakognisi berarti berpikir tentang cara kita berpikir. Asik keren nggak tuh artinya ya. Jadi eh, sepertinya rumit nih metakognisi itu frasa yang rumit, tapi sebenarnya arti simple dari kata metakognisi ini adalah bagaimana kita berpikir tentang cara kita berpikir. Sih, jadi AI dan psikologi itu sebenarnya sesuatu yang relatable, masih sesuatu yang tidak jauh berbeda, bukan dua dunia yang berbeda gitu. Nah, metakognisi ini kayaknya gampang banget kita ucapin ya. Oh, gampang mah ini kita berpikir tentang cara kita berpikir mah gampang gitu. Tapi perjalanan aku pribadi itu juga cukup sulit untuk kita lakukan ya, secara pribadi gitu. Karena itu akan membawa kita kepada satu fase di mana
Gimana sih cara saya biasanya berpikir? Asumsi apa yang akan saya pakai? Kenapa saya bisa yakin bahwa cara ini kayaknya yang paling benar? Berapa banyak dari teman-teman yang pernah mengalami, teman-teman Make Sense tuh ngalamin situasi di mana, aduh gimana ya saya promptingnya ya? Aduh gimana ya saya menjabarkan pikiran, pola pikir saya gitu. Jadi, eh metakognisi ini menolong kita untuk berpikir bagaimana cara kita berpikir. Jadi dulu metakognisi itu proses yang abstrak dan cukup cukup apa ya, tidak bisa dilihat oleh orang karena kenapa? Metakognisi ini terjadi dalam pikiran kita. Kita melakukannya di dalam kepala kita sendiri, gitu kan. Nah, sekarang kita punya AI. Kenapa? Itu kenapa aku bisa relate AI dengan metakognisi ini? Karena ketika kita berpikir tentang cara kita berpikir, yang dulunya terjadi hanya di dalam kepala kita sendiri, sekarang dengan AI kita punya sparring partner. Kayak tinju ya, kayak di dunia tinju itu kita punya sparring partner. Kita nggak mukul angin lagi, tapi kita punya sparring partner. Kita bisa eh, mencurahkan cara pola pikir kita. Mungkin awalnya berantakan. Nah, kita tumpahkan tuh jadi sparring partnernya kita di AI. Jadi teman-teman bisa bayangkan eh, AI itu sebagai sparring partner teman-teman Make Sense. Hmm, karena AI tadi aku juga mention bahwa AI itu adalah gym untuk metakognisi kita, ya. Jadi itu benar-benar akan menjadi sarana yang baik. Oke, contoh misalnya saya mau belajar, contoh nih, saya suka menggeluti dunia psikologi. Tentu latar belakang saya sepenuhnya bukan dari psikologi, tapi saya pengen belajar mengenai psikologi, gitu kan. Dan belajar konsep psikologi dari latar belakang yang bukan psikologi pasti cukup rumit. Jadi, dulu ya, ini yang saya terapkan di AI adalah Gemini atau metakognisi ini. Jadi dulu itu saya bacanya pasif. Saya baca bukunya itu akhirnya, wah, pusing, nguap, atau enggak berakhir tidur. Ya. Nah, sekarang dengan adanya AI, saya bisa berdialog. Jadi yang sebelumnya saya baca buku, hanya proses hanya di otak saya sendiri. Sekarang saya punya sparring partner, yaitu AI. Gitu. AI akan menolong saya untuk berdialog. Gitu. Saya buka AI, saya bilang di sini, jelasin konsep metakognisi seolah-olah saya anak 12 tahun misalnya contohnya. Nah ini untuk tujuannya apa? Biar saya mengerti bahasa anak-anaknya dulu gitu. Biar saya gampang mengerti nih konsep metakognisi bagi saya secara uh, pribadi gitu kan. Dan teman-teman Make Sense juga tahu juga bahwa di sekarang saya sedang ditempatkan di project Korean ASEAN Digital Academy dan lucunya saya ketemu dengan instruktur yang menerapkan hal ini juga gitu. Jadi seringkali instruktur ini dalam kelas dia minta ke anak-anak studennya itu untuk kalian prompting untuk jelaskan misalnya misalnya nih ya contoh misalnya apa itu pivot dalam bahasa sehari-hari. Nah, itu cara si instruktur ini mengajarkan si anak-anak untuk mengetahui technical terms dalam coding yang cukup rumit. Nah, ini yang saya bilang bahwa AI ini adalah gym partner kita, sparring partner kita untuk melatih metakognisi kita ini untuk bisa lebih ngerti gitu. Nah, itu fase pertama nih, mengajak eh, si AI ini nolongin kita dalam bahasa anak-anak atau bahasa yang gampang kita mengerti. Nah, setelah itu, saya masuk ke fase lebih tinggi lagi. Saya berdialog dengan AI ini. Oke, sekarang jelasin mengenai metakognisi ini sebagai seorang profesor. Jadi saya mau ngecek pemahaman dan juga sekarang saya mau ngecek kedalaman pemahaman si AI ini. Setelah itu, saya masuk ke tahap yang lebih lanjut lagi. Oke, setelah saya tahu, oh ternyata seperti ini ya, kognisi itu dalam penjelasan seorang profesor. Nah, saya minta, oke, berikan saya kurang lebih 3 analogi metakognisi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu akan menolong saya untuk aware. Oh begini ya caranya untuk melatih metakognisi. Nah setelah itu saya mau berargumen nih ya. Saya mau berargumen, saya mau berdebat dengan AI ini. Untuk apa? Biar otak kita ini terlatih. Nggak cuma nerima info, tapi kita menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita nih.
Misalnya, oke, saya masukin prompting ke AI. Misalnya saya bilang, oke, sekarang bantah argumen saya karena saya tiba-tiba kepikiran, emang metakognisi itu penting. Kenapa metakognisi itu nggak penting gitu? Ya, jadi saya mulai lihat di situ. Saya belajar adanya dialog yang terjadi. Jadi bukan hanya monolog ya. Jadi dalam hal ini, ketika kita melakukan hal ini, teman-teman, kita sedang melatih mindset kita. Kita sedang melatih eh, cara berpikir kita ini tentang bagaimana saya belajar. Jadi ini bukan sekedar hanya menolong saya untuk bisa lebih produktif, AI ini, tapi menolong saya untuk bisa lebih kreatif. Misalnya nih, saya stuck nulis. Saya bingung mau nulis apa. Misalnya saya mau nulis report nih, oh bingung nih mau nulisnya apa. Saya nggak minta AI nulisin. Saya akan ngasih pikiran, pola pikir saya. Saya akan kasih ide saya atau draftnya tulisan saya. Nanti saya minta si AI yang bantu rapihin. Terus dari situ saya akan belajar polanya gitu. Atau misalnya saya pengen cari tahu ide sesuatu nih. Saya nggak minta AI langsung tulisin idenya apa gitu. Tapi eh, saya nggak minta si AI itu jabarin secara itu. Saya bilang, kasih saya ide 10 misalnya, paling gila untuk mengenai topik ini. Mungkin dari 10 ide itu, ya let's say 9 idenya jelek. Tapi salah satu ide ini dari ya satu dibanding 9 yang lainnya ini akan klik sama kita gitu. Jadi itu akan memicu sesuatu yang nggak pernah kita kepikiran sebelumnya. Dan juga seringkali saya sama AI itu, saya ngajak dia untuk jadi partner brainstorming saya. Misalnya, oke, saya nggak langsung bilang tujuannya ngapain. Oh, secara detail. Saya pertama bilang misalnya, oke AI, aku butuh bantuan. Aku mau membahas mengenai A. Dan saya masih bingung cari topiknya, saya masih bingung frameworknya seperti apa. Boleh bantu saya untuk brainstorm bareng nggak gitu. Dari situ si AI akan nanya beberapa pertanyaan yang menolong saya untuk, oke, oke ini apa, ini apa, ini apa gitu. Jadi AI adalah Jim sebagai sparring partner kita. Jadi ingat ya, AI itu tujuannya sekali lagi bukan pengganti otak kita ya, tapi AI ini menjadi akselerator untuk pola pikirnya kita. Ya, dia mendorong pola pikir kita ya. Nah, yang ketiga nih, AI itu sebagai coach. Beda ya, tadi gym, sekarang coach. Ya, ini salah satu poin terpenting buat kita semua saat ini, sebenarnya buat teman-teman Maxians, dari saya untuk kita semua nih. Banyak orang yang berhenti di produktivitas. Jadi sekedar AI itu membantu kita untuk menyelesaikan email, AI itu sekedar membantu merangkum setiap keputusan rapat, dan itu nggak ada salahnya ya, teman-teman Make Sense. Disclaimer, itu semua hal itu baik, oke? Kita jadi hemat 1 jam istilahnya, kita hemat 1 jam pekerjaan kita. Tapi 1 jam itu kita pakai buat apa? Apakah kita scroll TikTok, atau kita scroll Instagram, atau kita malah pakai ke hal yang lain-lainnya? Sebenarnya value terbesar dari AI dan psikologi ini menolong kita bisa sebagai yang pertama cerminan, bahkan gym, dan sekarang jadi coach. Value terbesarnya sebenarnya bukan mempersingkat produktivitas saja. Tapi dari aku secara pribadi, value terbesar dari AI ini juga adalah salah satunya adalah mendorong kita untuk bergeser dari sekedar produktivitas kepada pengembangan diri. Jadi dulu itu saya pakai, bukan dulu sih, sampai sekarang. Sampai sekarang itu saya pakai AI untuk hal-hal yang dulunya saya nggak berani atau nggak tahu caranya gitu. Awalnya saya mau negosiasi gaji misalnya. Saya mau role play sebagai eh, seorang yang mau interview. Jadi saya minta ke AI itu jadi role play. Kamu jadi HRD yang galak misalnya gitu. Dan saya jadi Brian, gitu. Saya jadi seperti orang yang biasa. Ya kita latihan. Ini untuk melatih apa? Emotional intelligence kita. Atau AI ini juga bisa jadi teman curhat kita sementara. Ya, teman curhat sementara ya. Kalau soal mental health issues dan segala macamnya, bagi saya tetap perlu yang namanya professional counselor. Oke, AI ini ya, it's only helping tools. Oke, jadi sebenarnya saya lagi marah nih, saya bingung sama perasaan saya. Ya saya jurnal ke AI. Saya merasa saya merasa sedih, saya merasa benci, saya merasa senang atau misalnya apapun itulah. Bantu saya breakdown apa yang saya rasakan ini dari kacamata ini bahasa 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 psikologinya itu dari segi behavioral, ya, jadi dari segi sikap atau terapi sikap gitu, atau cara pola berpikir yang
bantu saya untuk breakdown ini dari cognitive behavioral therapy saya gitu. Itu bahasa CBT-nya gitu. Jadi CBT itu singkatnya kayak pola pikir apa yang salah di sini ya. Nah, ini melatih self awareness. Atau misalnya teman-teman make sense nih, saya dulunya sulit untuk public speaking. Nah, saya mau belajar skill baru nih. Misalnya sebutkan, let's say public speaking. Saya minta AI bantuin saya untuk buat learning plan 30 hari. Lengkap dengan latihan harian. Ini melatih apa? Melatih disiplin saya juga gitu. Jadi kayak, oh, ini udah ada toolsnya nih. AI udah bantuin prepare blueprintnya, gitu kan? Bersiapkan toolsnya. Bagaimana dari saya? Apakah saya mau melatih? Saya mau berlatih dengan disiplin atau enggak? Oke. Nah, jadi seringkali eh misalnya teman-teman Maxkins lihat bahwa seringkali dalam dunia psikologi itu memberikan kita sebuah blueprint tentang apa yang harus kita kembangkan. Entah mungkin empati kita yang perlu kita kembangkan, atau kesadaran diri kita, self-awareness-nya kita, ataupun disiplin. Nah, AI ini memberikan kita alat untuk bisa kita melatihnya setiap hari, kapan saja, dan tanpa dijudge. Aku pernah minta si AI ini jadi sejujur-jujurnya ketika saya menyampaikan apa yang saya pikirkan. Jadi AI ini jadi teman tandem saja. Oke. Jadi coach. Jadi ini adalah personal coach selama 24/7 hours di sakunya kita. Nah, pertanyaannya sekarang, kita mau pakai AI ini cuman buat menyatat doang atau kita mau pakai AI ini untuk bertumbuh gitu. Jadi dari tiga mindset tadi ya, kita lihat bahwa tiga mindset mengenai AI dan psikologi. Bahwa AI itu bisa kita jadikan sebagai cerminan diri kita. Yang berikutnya adalah AI itu sebagai gym partner kita. Dan ketiga, AI itu sebagai coach. Nah, lalu tadi udah tiga nih. Sekarang hal kedua, dua aplikasi praktisnya. Ini adalah bagaimana cara saya menerjemahkan mindset yang tadi itu jadi tindakan yang nyata yang sudah saya singgung sebenarnya tadi di poin 3 yang sebelumnya ya. Jadi yang pertama itu mengenai self awareness dan juga skill nyata atau skill di atau eksternalnya adalah skill nyata. Jadi aplikasi internalnya adalah self awareness di mana saat kita journaling, kita bisa journaling dulu ke AI untuk melatih emotional intelligence kita. Kita curahin dan kita minta dia benar-benar menjadi pribadi yang mau mendengarkan dan memberikan solusi atau bukan solusi. Solusi is always for me datangnya dari professional counselor. Ya, jika ada situasi-situasi tertentu. Karena mental health issues itu real dan kita nggak boleh sama AI saja. Kita perlu ada professional counselor. Karena dalam dunia mental health issues itu kita ada tiga fase yang cukup uh, uh, penting ya. Yang pertama ada fase hijau, orange, sama merah. Nah, di fase hijau hijau sama orange itu menurut aku ada perbedaan juga. Hijau kita masih bisa pakai AI, orange kita perlu ada gabungan AI sama ada orang profesionalnya, dan yang merah ini kita betul-betul harus sama orang profesional. Oke, jadi AI is only helping us. Oke, nah ini yang jadi jembatan dari kita sekedar tahu, ini kita bisa jadi tahu apa yang bisa kita lakukan. Ya, kita bisa melakukannya gitu. Nah, jadi ini dua aplikasi praktisnya. Kita bisa belajar untuk self awareness dan yang ketiga kedua kita bisa melatih skill nyata. Kita bisa minta dia role play. Jadi siapa misalnya jadi HRD kayak tadi konteksnya. Dan kita bisa negosiasi gaji, kita bisa latihan skill yang baru untuk melatih kompetensi di dunia nyata. Oke. Nah, dan yang terakhir yaitu satu pertanyaan pembeda ya, menyampaikan satu poin terakhir dari formula 321 tadi. Terakhir akhirnya kita sampai di sini. Kita tiba dalam satu pertanyaan pembeda ini yang saya ingin teman-teman bisa bawa pulang dari Maxi Talks kita hari ini. Dan teman-teman mungkin seringkali dengar narasi yang namanya AI akan menggantikan kita. Wah, itu sangat seringkali buat kita khawatir ya. Nah, setelah perjalanan ini, saya saya percaya akan satu hal itu. Saya belajar secara pribadi, teman-teman Maxen, bahwa AI itu sebenarnya nggak bisa menggantikan manusia. Tadi sebenarnya saya mau masukin video itu tapi ternyata sulit untuk masukin video itu. Jadi saya melihat ada 1 miliarder beli sebuah robot humanoid yang AI-nya itu udah canggih katanya. Tapi ketika diberikan tension, diberikan tekanan, diberikan stres yang cukup tinggi, dia masih belum bisa menghandle itu.
nggak tahu ya beberapa tahun ke depan perkembangan AI akan seperti apa. Tetapi pada dasarnya AI itu nggak akan pernah bisa menggantikan manusia. Tapi, tapi ya teman-teman make sense. Manusia yang tahu cara menggunakan AI untuk berpikir, untuk self-awareness, untuk self-development, untuk apapun itu, akan menggantikan manusia yang tidak mau menggunakan AI. So, AI sebenarnya bukan ancaman bagi humanity kita sebenarnya teman-teman make sense. AI itu justru menolong kita. Bisa jadi kesempatan kita untuk belajar menjadi lebih manusiawi, lebih kreatif, lebih sadar diri, lebih berempati, dan lebih bijak. Dan kuncinya itu bukan di teknologi. Teknologi is always a tools. Kuncinya adalah selalu di pola pikir kita, di psikologinya kita, di mindsetnya kita. Di sini nih. Dan AI ini akan nolong kita untuk meluruskan semua yang rumit, yang kacau. Mungkin ada belibet-belibetnya di sini. AI akan nolongin kita. Jadi, pada saat ini, teman-teman Maxians, saya mau menantang teman-teman semua Maxian semua di sini bahwa pulang dari sini jangan hanya sekedar nanya AI apa nih sekarang yang paling canggih. Tapi mungkin teman-teman Maxian bisa bertanya satu pertanyaan ini dari formula 321 kita, yaitu pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah pertanyaan apa yang akan teman-teman Maxians ajukan ke AI hari ini yang bisa bikin teman-teman Maxians jadi versi diri yang lebih baik pada hari esok. Ini pertanyaan yang bisa teman-teman Maxians renungkan. Dan kita perlu ingat bahwa kita bukanlah hanya didorong untuk tidak hanya sekedar menjadi konsumen yang pasif akan teknologi. Kita perlu menjadi arsitek dari pengembangan ya, sorry, perkembangan lagi. Kita harus jadi arsitek dari pengembangan diri kita sendiri. Jadi masa depan itu bukan milik mereka yang memiliki teknologi, tapi masa depan adalah milik mereka yang paling bisa membangun self-awareness, dan kita punya alat bantu terbaik dalam sejarah untuk sampai ke sana, yaitu AI. Jadi ada 3 mindset, yaitu AI adalah sebagai cermin, AI sebagai gym, partner, dan yang ketiga, mindset yang ketiga adalah AI sebagai coach, dan 2 aplikasi yang bisa kita lakukan adalah internal, yaitu self-awareness, eksternalnya adalah melatih skill nyata, dan satu pertanyaan yang terakhir tadi yang menjadi call to actions buat teman-teman Maxians renungkan. So, that's all I think my session so far dari aku, teman-teman Maxians. Hopefully bisa mengencourage teman-teman Maxians, bisa memberikan insight yang baru, dan aku berharap bisa membuka cabang yang baru di metakognisi teman-teman Maxians semuanya untuk bisa belajar bagaimana kita berpikir, cara kita berpikir. So, thank you teman-teman Maxians. Sampai jumpa di Maxi Talks berikutnya. Oke, terima kasih Kak Brian untuk sesi pada sore kali ini. Baik, ini dikasih oleh-oleh, ini bukan oleh-oleh yang gimana-gimana, tapi tugas ya. Oke, right. Sangat mengesankan karena ini salah satu acara Mixi Talks yang baru kali ini memberikan tugas yang lumayan banyak ya tadi Kak Uraya. Oke, right. Oke, thank you Kak Brian untuk sesi kali ini sangat-sangat inspiratif ya. Saya juga menangkap banyak dan banyak yang saya nggak tahu ternyata tadi juga AI bisa membantu Kak Brian ketika Kak Brian tadi apa untuk ini ya interview ya, Ya, benar? benar banget Yes, untuk benar. interview. Aku juga baru kepikiran sih. Nah itu mungkin teman-teman di sini yang banyak nih yang fresh graduate atau yang mahasiswa akhir nih yang pengen daftar organisasi ataupun daftar magang atau daftar kerja. Nah itu bisa research nih gimana cara AI itu dapat membantu dan seberat tingkat persen berapa AI itu membantu kalian. Nah gitu. Itu sangat-sangat dimanfaatkan ya teman-teman. Jadi di Learning AI Psikologi ini eh, kita juga belajar banyak tadi mengenai insight gimana caranya kita memanfaatkan AI ketika kita akan interview atau ketika kita akan menghadapi interview. Right? Oke, di sini saya akan buka pertanyaan untuk teman-teman. Ini langsung masuk di Q&A session, yang dimana teman-teman bisa bertanya. Kita berikan slot 4 pertanyaan atau kurang dari itu ya, tergantung nanti waktunya. Oke, saya persilakan kepada teman-teman bisa raise. Kalau malu-malu bisa di kolom chat saja. Oke, dipersilahkan. Oke, right. Ini ada titipan sih Kak Brian.
yang dimana bagaimana proses belajar ini mengubah cara Kak Brian memandang teknologi dan bagaimana hal itu mengubah cara Kak Brian memandang interaksi manusia sehari-hari dalam memanfaatkan AI. Itu seperti gimana tuh buat Kak Brian? Oke, eh, untuk yang pertama, terima kasih sebelumnya untuk Kak Alif untuk pertanyaannya. Nah, dari saya selalu lihat bahwa ya tadi yang sempat saya sampaikan, yang sempat saya sharing, pertama itu saya khawatir dengan AI gitu kan. Saya ngerasa, wah ini sulit nih gitu kan untuk mengembangkan diri. Tapi seiring berjalannya waktu, saya melihat bahwa sebenarnya AI ini atau teknologi ini useful dan helpful untuk mengembangkan diri kita gitu. Lalu eh, nanti yang pertanyaan kedua nanti bisa diulangi lagi. Tadi saya lagi fokus ke yang pertanyaan pertama. Nah, bagaimana AI ini atau teknologi ini benar-benar bisa mendevelop kita dan eh oh, sekalian jawab aja deh. Relasinya sama kehidupan manusia sehari-hari ini dengan teknologi AI ini menolong saya juga untuk bisa em, khususnya dalam berinteraksi sesama manusia dengan bagaimana sesama manusia ini punya karakter color yang berbeda-beda. Dan seringkali misalnya saya ketemu, wah, tipikal orang ini kayaknya merah deh. Tolong konfirmasi ke saya. Karena seringkali yang terjadi orang A ini melakukan tindakan seperti ini. Ini dari perspektif saya, observasi saya. Coba bantu jelaskan tipikal karakter orang ini. Nah, si AI akan bantuin. Oh, mungkin tipikal orang ini adalah tipikal orang yang merah, misalnya yang serba tipikal yang commander, yang memberikan semuanya harus mengikuti apa yang dia mau. Nah, ketika kita tahu cara eh, orang ini, oh ternyata orang ini kemungkinan besar adalah tipikal karakter merah, itu akan menolong saya. Oh, bagaimana saya sebagai seorang yang seperti ini meresponi tipikal orang yang berkarakter seperti ini. Contoh, saya hijau misalnya, atau hijau atau kuning. Oh, saya tipikal orang hijau dan kuning. Bagaimana saya bisa meresponi dan menjawab kepada tipikal orang yang merah? Itu yang membuat saya melihat bahwa teknologi ini helping saya untuk uh, mendevelop cara saya berkomunikasi dan juga cara saya bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu apakah bisa menjawab, Kak Alif? Oke, like, oke. Nah, di sini tuh banyak banget ya Gen Z itu yang dimana itu kan mungkin ini sedikit masuk ke masalah percintaan dan juga psikologi ya. Yang dimana anak Gen Z tuh suka banget tuh kayak misalkan emotional intelligence ya, kalau nggak salah, yang susah berkomunikasi gitu loh. Nah, itu gimana ya? Apakah itu bisa menyangkut pautkan AI atau gimana menurut Kak Brian? Hmm, Oke, unik ya. iya unik ya, Bang, ya. Hmm. Oke, oke. Ah, menurut saya tetap kita nggak bisa sepenuhnya bergantung kepada AI. Ini mungkin sekalian juga aku bisa menjawab yang pertanyaan di kolom chat ya. Oke, jadi apapun yang ingat prinsipnya adalah AI ini selalu menjadi alat bantu. Ya, alat bantu bukan menjadi alat utama ya. Kita itu sebagai eh, manusia, entah dalam relationship, dalam hal kita membangun kehidupan kita sehari-hari, bahkan bagaimana kita memanfaatkan AI ini, ya seringkali kayak ada case yang Raffi sampaikan di sini, seringkali kita bergantung dengan AI gitu dan eh, situasi yang mempertahankan atau percaya dengan kemampuan otak kita sendiri. Nah, dalam hal ini selalu aku bilang bahwa AI is just a tools dan kita perlu ada manusia nyatanya juga. Ya mungkin makanya teman-teman Make Sense ini ya familiar dengan ada yang namanya mentoring juga kan dalam dalam sesinya kita di Maxi Talks di kelasnya kita ya kan di Digital Career Bootcamp-nya kita selalu ada mentor. Itu kenapa? Manusia itu tidak sepenuhnya harus bisa bergantung sama AI. Manusia saling menajamkan satu sama lain. Manusia menajamkan sesamanya. Kita tetap perlu manusianya gitu ya. AI ini hanya membantu kita untuk mengklarifikasikan atau beberapa hal yang mungkin kita pada saat itu bingung, ya. Tapi perlu kita tetap sampaikan, perlu kita omongkan, perlu kita komunikasikan dengan orang yang nyata, teman nyata kita. Ya, Oke. apalagi kalau soal pasangan hidup, ya bisa juga tuh, karena orang yang real gitu, nggak sama AI. Gitu. Oke, bener banget nih. Oke.
Selanjutnya nih dari kolom chat ini udah ada dua sesuai ya 4 pertanyaan. Oke, izin tanya ya Kak, apa dampak yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari jika kita sebagai manusia terlalu bergantung pada AI? Oke, dampak yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari jika kita sebagai manusia terlalu bergantung pada AI itu pertama, eh, kita itu, oh ya, ada yang mau bertanya ya, benar. Semangat banget nih. Oke, apa yang akan dampaknya? Pertama, kita jadi ada masa di mana kita tidak percayakan diri kita sendiri. Oke, kalau kita menjadikan AI itu sebagai senjata utama kita. Aku pernah berada di satu fase menjadikan AI ini sebagai senjata utama, bergantung semuanya kepada AI. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, saya belajar AI ini benar-benar hanya alat bantu, eksekutor terbaik, dan juga eh, apa ya, sistem yang terbaik adalah diri saya sendiri, pemikiran saya sendiri. AI hanya membantu meluruskan apa yang rumit. Jadi dampak yang terjadi adalah kita pertama lack of self confidence menurut aku di satu sisi. Dan yang kedua itu mendorong kita untuk jadi serba gampangan. Kita tetap perlu AI yang mempermudah produktivitas kita, tapi di satu sisi AI ini menolong kita hanya untuk bagaimana kita bisa lebih produktif, caranya gimana, dan bukan menyelesaikan duty atau tes yang diberikan kepada kita. Mungkin itu dua dampak yang bisa aku share. Oke, right. Oke. Di sini untuk pertanyaan yang selanjutnya, untuk Isma nanti sebentar ya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu kurang lebih sama sih, Kak. Intinya itu gimana caranya kita menyesuaikan kendali kita dengan memanfaatkan AI dengan baik dan benar. Seiring semakin canggih update AI pada saat ini, sehingga kita tuh nggak terlalu bergantung pada AI dan mempertahankan atau percaya dengan kemampuan otak kita sendiri. Nah, kalau yang tadi kan gimana caranya kita nggak bergantung dengan AI. Untuk yang ini tuh intinya gimana caranya kita tuh tetap punya boundaries dan juga punya pilihan antara gimana ya? Intinya pada suatu saat kita tuh apa yang memilih untuk memakai AI dan pada suatu kondisi apa kita tidak memilih untuk memakai AI. Intinya gitu ya. Oke, mungkin bisa dijawab. Oke, aku akan share dari sudut pandang pengalaman aku juga. Jadi saat mana saya pakai dan saat mana saya tidak pakai AI. Oke, contohnya dalam misalnya saya pakai AI untuk keperluan research. Oke, semakin canggih, saya perlu research yang cepat. Saya pakai Gemini, for example. Aku perlu research yang cepat untuk mengetahui apa hasil research yang terjadi saat ini. Nah, yang kedua, ini praktikal yang saya lakukan ya, mengenai salah satu yang belakangan ini sering saya lakukan yaitu membaca buku. Contohnya, contohnya, membaca buku saya nggak pernah pakai sesuatu yang instan. Baca buku saya masih tetap pakai yang jadul caranya, masih pakai buku fisik, garis ini gini gini. Di saat itu saya baca AI dipakai, ada masa saya pakai untuk apa? Memikirkan eh, perkataan misalnya di buku personal development mengatakan seperti ini. Saya penasaran, benar nggak sih yang dinyatakan buku ini seperti ini? Ya udah saya pakai AI untuk research. Tapi untuk cara-cara yang itu salah satu contohnya gitu ya. Ketika saya belajar untuk keperluan research saya pakai AI. Kalau nggak perlu yang research atau sesuatu yang perlu instan atau apa ya bahasanya ya biar misalnya sesuatu hal yang simple ya saya lebih cenderung saya akan bergantung kepada saya sendiri dibandingkan AI untuk hal-hal yang simpel. Contohnya mengambil keputusan, ya kan? AI ini menolong kita, iya, tapi tetap kita harus kontrol batasannya adalah ketika mengambil keputusan-keputusan penting, ya kita belajar mempercayai semua kepada diri kita sendiri, kemampuan untuk kita sendiri, dan juga sama teman partner ngobrol kita orang asli, ya, mentor kita. Jadi nggak cuma pakai AI. Hopefully itu menjawab Raffi. Sip. Oke, Thank you banget, Kak. thank you Kak katanya. Oke, oke. Itu selanjutnya tadi Isma Dalenting. Waktu ada tempat saya persilakan. Halo Kak, Halo, halo. kedengeran nggak ya Kak? Kedengeran? Oke, halo Kak, ini Lenting.
Aku Lenting. Aku mau nanya nih terkait aku kan masih kuliah semester 7 dan lumayan cukup sering juga dalam penggunaan AI. Bahkan mungkin bisa dibilang udah jadi cenderung ketergantungan ya kan. Setiap tas, setiap nyari ide gitu. Dikit-dikit AI, dikit AI gitu. Jadi gimana nih? Aku nggak kedengeran nih. Aku ngomong apa? Jadi maaf ya Kak. Jadi gimana nih? Biasa jangan, aku nggak dengar suaraku. Jadi gini, mohon maaf sekali Kak. Biasanya kan ketika AI di akhir gitu ya suka ngasih choices gitu untuk selanjutnya tuh langkah apa yang perlu dipilih. Nah, aku tuh gimana caranya kayak tetap critical thinking itu jadi nggak terkubur gitu. Kita tetap ada di mana kita tuh nggak berketergantungan dengan pilihan-pilihan yang dikasih AI gitu. Jadi kayak kita tetap nggak mematikan calon-calon critical thinking ini. Kita akan tetap berpikir di luar apa yang dikasih saran AI, tapi dari hasil AI itu gitu. Gimana tuh Kak, controlling diri dan gimana ya melepas, bukan melepas, mungkin lebih ke ketergantungan ini diubah, di drive ke arah lain di mana kita tetap main gitu loh, critical thinking yang nggak sepenuhnya bergantung gitu. Makasih Kak. Oke, sip. Thank you, Lenting, untuk pertanyaannya. Oke, ini cukup menarik. Dan aku akan jawab sekali lagi dari eh, posisi aku saat ini. Walaupun aku belum, oke, disclaimer aku bukan seorang expert, tapi ini yang aku pelajari untuk bagaimana controlling diri. Dan ini berkaitan dengan yang namanya self-control. Ya, nah otak kita ini punya kecenderungan kalau ya kita harus sepakat dulu apapun yang berlebihan itu tidak baik. Apalagi sudah menciptakan yang namanya ketergantungan. Ya. Nah, kalau kita tahu ini menyebabkan kita jadi ketergantungan, disinilah kita mulai bahasanya adalah kamu mulai memanipulasi diri pikiran kamu sendiri dengan menyatakan bahwa ini udah jadi ketergantungan dan kamu harus tell to yourself ya, ini bagian dari self control ya, bahwa oke, aku nggak boleh. Kalau kamu udah tahu nih ini akan menyebabkan kamu ketergantungan, bergantung seperti itu. Nah, kalau kamu udah tahu itu nggak boleh, kamu harus ibaratnya menggambarkan garis merah di otaknya kamu, di pikirannya kita sendiri bahwa ini nggak boleh kita lewatin. Set the boundaries, gitu. Kita perlu ada boundariesnya. Boundariesnya adalah pertama dimulai dari mindset kita. Kita mau jadikan AI ini sebagai yang utama atau alat bantu kita. Gitu. Kalau kita selalu berpikir bahwa AI ini adalah utama, semuanya itu kita akan bergantung ke situ lagi. Tapi kalau kita lihat AI ini sebagai alat bantu, ini perjalanan yang saya lakukan. Ketika saya, em, ya, for example, misalnya dalam pertemuan-pertemuan, saya sedang mengikuti satu pelatihan kepemimpinan, saya ada masa saya perlu bertanya. Nah, seringkali kecenderungannya adalah, tolong buatkan saya pertanyaan mengenai ini. Contohnya. Nah, itu saya tahu bisa dilakukan, bisa. Tapi itu menyebabkan saya jadi ketergantungan terhadap si AI. Yang saya lakukan adalah berbeda. Saya asah dulu pikiran saya. Saya tulis dulu misalnya apa yang perlu saya lakukan, apa yang diisi otak saya gitu. Pertanyaannya apa? Lalu saya lemparkan ke AI untuk jadi judge-nya. Saya akan tanya, menurut kamu pertanyaan ini gimana? Aku nggak minta dia buat pertanyaan, tapi aku minta dia jadi judge-nya. Kalau dia bilang nggak bagus, ya udah, saya nggak akan minta AI untuk lanjutin gimana bagusinnya. Saya akan berpikir secara manusia, apa ya, gimana ya saya perbaikin pertanyaan ini jadi lebih baik. Lalu saya lempar lagi. Menurut kamu gimana pertanyaan ini? Apakah pertanyaan ini cukup kritis atau tidak? Nah, kalau dia udah jawab, oke kritis. Oke, ini udah jadi konfirmasi buat saya bahwa saya bisa berpikir kritis. Jadi itu boundaries-boundariesnya gitu, yang kita set the boundaries, ada batasan yang kita limit. Kita yang tahu sendiri batasannya sampai di mana. Lenting yang tahu sendiri, oh ini udah berlebihan. Gitu. Mungkin itu dari saya. Oke, like. Oke, definisi Makasih Kak. Kak
Sama-sama. Definisi Kak Lanting tadi melontarkan pertanyaan itu adalah dengan maaf gugup ya. Oke. Oke, right. Untuk sesi kali ini kita tutup ya karena sudah ada 5 pertanyaan yang dimana yang sudah terjawab juga oleh Kak Dayan. Oke, saya izin pamit juga untuk sesi kali ini di Maxi Talks yang dimana ditemani oleh Kak Brian dengan judul Sharing the Journey of Learning AI and Psychology. Nah, untuk sesi kali ini benar-benar sangat memukau ya. Tadi banyak banget pelajaran yang bisa diambil mengenai AI and psikologi, yang dimana dari sisi gimana caranya kita membatasi diri untuk kita memakai AI, agar kita nggak ketergantungan dengan AI, agar kita tetap mengasah critical thinking kita, seperti itu. Right? Mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu, bisa on cam semuanya. Oke, langsung aja ya. Oke, kita gaya M, bukan di gaya 2 ya kakak ya. Gaya M seperti ini. Right? Oke, kok wah Yudi ditutupin gitu nggak kelihatan dong wajahnya. Oke, oke 1, 2, dan 3. Oke, 1 kali lagi biar kelihatan cantik dan gantengnya meskipun mendung. 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih semuanya untuk kehadirannya pada Thank you Mixta kali ini. guys. Jangan lupa mengisi absensi, yang dimana untuk absensinya nanti akan mendapatkan badges. Right? Thank you dari Kak Brian. Mungkin Thank saya you. untuk penutup. Yo, all good. Semuanya semangat melanjutkan hidup kita menjadi lebih baik. Sampai jumpa. Oke, thank you. Oke, semuanya. See you.